Oke teman-teman, kali ini kita mau coba bikin yang namanya sesi atau video vlog Q&A atau question and answer. Jadi nanti kebetulan ini di sini ada rekan saya namanya Barnes. Nanti dia akan bertanya mengenai hal-hal yang tidak berkaitan sama teknis digital marketing dan akan bertanya mengenai, tapi tetap ya berhubungan sama bisnis. Mudah-mudahan ini pertanyaan bisa menjawab kalau teman-teman masih galau mau mulai bisnis apa enggak. Oke, pertanyaannya apa aja nih? Oke Kang, pertanyaan pertama itu sejak kapan Kang Syarif mulai bisnis? Pertama kali mulai bisnis itu sebenarnya kalau tidak salah ya, itu sejak di bangku TK kalau nggak salah. Itu juga diceritain orang tua, katanya dulu kan namanya anak TK ya atau taman kanak-kanak, itu memang orang tua itu kadang suka beliin gambar gambar-gambar, pokoknya gambar-gambar anak-anak aja ya. Nah cuman bedanya waktu itu gambar tersebut nggak saya mainin, tapi malah saya jual lagi ke orang lain atau ke teman-teman TK saya, dan akhirnya saya menghasilkan uang kayak pecahan gitu, kayak berapa rupiah kayak gitu. Nah kemudian singkat cerita, memang agak sedikit hobi bisnis ya, jadi dari TK kemudian SD udah mulai coba jual-jualan lagi gitu ya. Waktu itu kalau SD itu coba tanam-tanam, kayak ada jagung, bibit jagung coba ditanam, kemudian tumbuhlah si jagungnya, kemudian udah coba kayak mulai menjual si hasil panennya gitu ya, meskipun cuma 1 atau 2 gitu ya, meskipun gak banyak. Kemudian SMK juga udah sering jualan pulsa, kue dan lain-lain. Nah singkat cerita, akhirnya tahun 2014 baru membangun Cyberlab. Jadi kalau ditanya kapan bisnis, sebenarnya itu sejak kecil juga udah hobi bisnis kayak gitu. Tapi bener-bener baru punya PT atau dilegalkan itu tahun 2014 gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua nih Kang. Kenapa ingin jadi pengusaha? Nah kalau ditanya kenapa ingin jadi pengusaha, pertama satu agak bingung ya ngejawabnya, karena memang mungkin karena dasarnya hobi, suka sama sesuatu yang transaksi. Jadi kita beli, kemudian kita jual, kemudian tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan misalnya entah itu uang atau ucapan terima kasih. Nah di situ tuh kayak ada satu hal yang buat saya kayak wah seru ya, ternyata kayak main game gitu. Jadi memang kalau ditanya kenapa seperti itu. Kemudian alasan kedua, memang waktu itu ekonomi keluarga memang kurang stabil. Jadi mau tidak mau saya pikir karena memang paradigma menjadi seorang pengusaha itu kan pasti kaya ya gitu kan. Padahal aslinya itu pusing banget jadi pengusaha, karena kan kita harus mikirin banyak hal ya, ada operasional, ada keuangan, ada marketing, ada produk dan lain-lain. Tapi ya udah kepala kecemplung, dan jadi saya enjoy aja, jadi ya nikmatin aja deh kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kang, kenapa ambil bisnis di bidang digital marketing? Nah ini di bidang digital marketing ambil bisnis sebenarnya agak kesasar ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya awalnya itu saya tuh belum kepikiran untuk mau bisnis apa. Bahkan dulu sempat hanya berpikir ingin bekerja sebagai seorang pegawai gitu ya, kerja kantoran gitu ya. Cuman saya lihat kayaknya kalau bisnis ini itu bisa ngatur-ngatur diri sendiri gitu kan, dan lain-lain. Kemudian singkat cerita itu ada mantan bos saya itu seminar bisnis di SMK saya, dan menjelaskan mengenai apa itu digital marketing kayak gitu. Disitulah katanya kalau digital marketing itu kita bisa menghasilkan uang meskipun kitanya tidur kayak gitu. Jadi kebetulan saya hobinya memang tidur gitu ya teman-teman. Jadi saya pikir wah ini kayaknya menarik nih kalau didalamin. Akhirnya singkat cerita ya saya coba belajar mengenai digital marketing, mengenai bisnis online, mengenai bagaimana menghasilkan uang lewat online.
Dan ya sampai sekarang akhirnya jadi saya jadi pengusaha digital marketing. Tapi awalnya sebenarnya saya pengennya tuh kayak bisnis apa aja deh pokoknya yang bisa dibisnisin gitu ya, tapi tidak kepikiran sama sekali di bisnis online atau internet. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, apa tantangan terbesar ketika memulai bisnis? Nah, ini tantangan terbesar ketika memulai bisnis. Sebenarnya kalau menurut saya, buat teman-teman yang pertama kali mau memulai bisnis, itu tantangan terbesarnya adalah satu, percaya diri. Kadang itu bikin kita mau atau tidak mau menjalankan sebuah bisnis. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak pede, otomatis kita tidak akan menjalankan bisnis. Jadi percaya diri pertama. Kemudian yang kedua, latar belakang. Biasanya waktu itu saya pertama latar belakangnya memang lulusan SMK, jadi saya agak kayak bisa gak ya, kemudian bisnis kan butuh ilmu ya. Pada saat saya terjun memang saya tuh kayak masuk ke dalam hutan belantara yang saya sendiri, atau masuk ke satu jalan yang saya nggak tahu harus ke kanan apa ke kiri gitu. Nah, jadi tidak ada yang membimbing memang waktu itu. Nah, cuman memang kan kalau sekarang kita bisa searching di internet kayak sekolah bisnis, ilmu manajemen, dan lain-lain. Jadi memang tantangan terbesar adalah mendapatkan ilmunya. Setelah dapat ilmunya, kita pasti kenalan sama yang namanya mentor. Nah, di mentor itulah kita, saya pribadi itu tahu gimana sih menjalankan bisnis yang memang sustain, atau sustain itu berkelanjutan gitu. Jadi cuma bukan asal bisnis, asal jual beli, tapi juga memang bisnis yang memang itu bisa benar-benar terstruktur kayak gitu ya, kayak keuangannya, bagaimana meng-hire karyawannya, kemudian juga proses marketing yang benar-benar harus dilakukan itu seperti apa. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang pengen memulai bisnis itu, satu, cari mentor terlebih dahulu kayak gitu. Kemudian pelajari ilmunya, baru kemudian terjun, biar proses menjalankan bisnisnya tidak memakan banyak waktu atau tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan kayak gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir nih Kang, apa yang harus disiapkan kalau mau menjalankan suatu bisnis? Nah, ini dia apa yang harus disiapkan pada saat kita ingin memulai bisnis. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, pertama kali pada saat saya memulai bisnis, yang pertama adalah teman-teman harus punya mimpi terlebih dahulu. Harus punya goal, kenapa saya masuk ke bisnis. Apakah saya memang hanya pengen ikut-ikutan teman, atau misalnya memang teman-teman pengen ada hasrat untuk mewujudkan sesuatu mimpi dalam menjalankan bisnis. Jadi pertama mimpi dulu ya. Jadi ada keinginan dulu bahwa memang oke, saya pengen bisnis. Karena kalau ada keinginan ya otomatis teman-teman juga tidak akan berkomitmen, karena dalam menjalankan bisnis itu butuh proses. Pasti ada naik turun, ada hambatan-hambatannya. Jadi memang itu nggak gampang. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus punya mimpi. Kedua, tentukan alasan kenapa teman-teman berbisnis. Kemudian yang ketiga, nah ini paling penting adalah pada saat teman-teman menjalankan bisnis, itu teman-teman harus punya yang namanya mentor, guru, atau mereka yang sudah berpengalaman dalam bisnis, yang nantinya bisa bantu teman-teman kalau misalnya teman-teman mengalami satu masalah atau bingung dalam menjalankan bisnis. Karena seperti saya bilang, bisnis ini adalah sebuah perjalanan. Kalau misalnya perjalanan itu dibantu, itu bisa lebih singkat dibandingkan teman-teman misalnya berjalan sendiri kayak gitu. Dan mentor ini itu bisa sangat membantu teman-teman misalnya pada saat mengalami satu masalah kayak gitu, minimal memotivasi agar teman-teman terus berjalan dan tetap fokus pada tujuan dan goalnya kayak gitu.
Oke teman-teman, itu adalah Q&A kalau misalnya teman-teman ingin menjalankan sebuah bisnis. Nah, buat teman-teman, sekali lagi kalau ingin menjalankan bisnis, yang pertama teman-teman harus bermimpi terlebih dahulu. Punya mimpinya, kenapa, alasannya saya menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua, cari mentor. Kemudian ketiga, baru miliki ilmunya. Ilmunya sih banyak ya, itu kalau teman-teman misalnya pengen bisnisnya seperti saya di digital marketing, ya coba cari mentor di bisnis online. Kalau teman-teman pengen bisnis kuliner, maka teman-teman bisa belajar sama orang yang memang atau pengusaha yang memang sudah sebelumnya terjun di bisnis kuliner. Oke teman-teman, itu sesi Q&A kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bikin vlog lagi, dan jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen kalau memang dirasa sharing ini bermanfaat, dan saya akan coba sharing-sharing mengenai berbagai hal seputar bisnis dan juga digital marketing. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.